Desakan melegalisasi ganja untuk tujuan medis kembali menguat. DPR juga membuka peluang untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan. Tidak hanya DPR, Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin meminta MUI membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Untuk mengetahui lebih dalam soal permintaan Wakil Presiden Maruf Amin ini, kita sudah terhubung sekarang dengan Ketua MUI, Pak Kholil Nafis. Pak Kholil, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu Anda. Ini mendadak sekali tapi Wakil Presiden Maruf Amin kemudian mengikuti wacana yang berkembang di masyarakat dan perkembangan informasi, meminta MUI menerbitkan fatwa soal ganja untuk medis. Anda sudah secara firm menerima permintaan soal ini? Ya, secara lisan tadi memang Kiai Ma'ruf mengikuti rapat pimpinan kami di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di depan media memang sempat ditanya berkenaan dengan penggunaan ganja dalam kepentingan medis. Lalu Kiai Ma'ruf mempersilahkan untuk mempertanyakan ke MUI dan meminta MUI untuk melakukan fatwa untuk regulasi ini agar tidak penyalahgunaan. Oleh karena itu, tentu kami menunggu permintaan fatwa secara resmi tertulisnya ke kami, kemudian kami akan melakukan kajian. Karena pada dasarnya ganja kan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kalau digunakan dengan sebenarnya itu adalah kebaikan. Hanya saja kadang-kadang ada penyalahgunaan dan penyalahgunaan malah menimbulkan bahaya. Nah, menimbulkan bahaya atau khaba'ith atau berupa sesuatu yang kotor, itulah yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu nanti setelah ada permintaan secara resmi, kami akan mengkajinya, tentu akan mengundang orang-orang yang ahli, kompeten dan berwenang tentunya yang memang mau menggunakan dari ganja ini, baru kita melakukan kajian-kajian secara medis, kajian bagaimana penggunaan di negara-negara lain, bagaimana pendapat ulama salaf dan bagaimana ulama kontemporer. Tentu kita butuh waktu untuk membahas dan mendalaminya. Tapi kemungkinan bisa sesuatu ketika memang itu dibutuhkan untuk kepentingan yang darurat, kepentingan yang memang terukur dan terbatas untuk kepentingan tertentu. Namun tentu butuh pengkajian lebih mendalam. Kajian yang lebih mendalam itu kalau misalnya Bapak sudah ada bayangan siapa saja yang akan diundang untuk kemudian bisa membahas dan memberikan gambaran secara penuh berkaitan dengan penggunaan ganja untuk medis ini, apakah siapa saja kira-kira dari MUI yang kemudian bisa menyampaikan soal ini? Ya tentunya kalau itu yang minta nanti DPR atau yang minta pemerintah, kalau minta keterangan pemerintah tentang bagaimana rincinya untuk permintaan fatwa hal ini. Yang kedua tentu kita akan mengundang para pakar dan kompeten medis dan juga barangkali orang yang ingin menggunakannya atau pengalaman pernah menggunakan ganja untuk kepentingan medis ini. Kami akan undang. Jadi kita ada berbagai ahli sehingga ada tasawurul masalah, ada gambaran masalah yang utuh tentang ganja dan bagaimana ganja digunakan untuk kepentingan medis. Kalau itu sudah kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah ganja dan penggunaan dalam masalah medis, kemudian kita akan melakukan kajian-kajian literatur, bagaimana hasil-hasil penelitian, bagaimana juga pendapat-pendapat ulama yang dulu dan sekarang, selama ulama kholaf, salaf dan kholaf, dan bagaimana kepentingan memitigasi, menjaga penyalahgunaan dari umpamanya ketika kita memperbolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Nah, dari pembahasan-pembahasan atau pendalaman-pendalaman itu baru kita memberikan jawaban dan juga batasan-batasan dalam penggunaan ganja ini. Pada dasarnya kalau itu berupa tumbuhan tentu adalah baik, tapi ketika itu memabukkan dan membahayakan, kita baru perlu mengukur kebahayaan dan yang juga yang memabukkan itu ukuran sampai berapa. Dan kalau toh nanti ada orang yang memerlukan kepentingan medis, apakah hanya itu yang bisa mengobatinya atau ada hal lain yang halal yang bisa digunakannya sebagai obat. Tapi bagaimanapun sekarang Pak Kholil, ketika wacana ini muncul kontroversi, muncul pro kontra tentu saja di masyarakat. Bagaimana sekarang MUI ini sudah diminta untuk mengeluarkan fatwa terkait wacana itu, tapi bagaimana juga mengakomodir mereka yang pastinya sangat kontra, karena bagaimanapun selama ini image ganja di Indonesia tentunya yang sudah terbangun selama ini adalah sesuatu yang membuat candu yang berbahaya bagi tubuh. Ya itu kan penyalahgunaan yang membuat candu dan itu penyalahgunaan yang membuat bahaya pada tubuh.
Tapi ketika secara medis nanti bisa ditemukan, pertama untuk pengobatan, kemudian bisa dimitigasi, bisa diminimalisir terjadinya jantung. Nah, disitulah ranahnya kita akan melakukan kajian. Tapi kalau ternyata sebagaimana image itu terjadi sebagaimana nyatanya, tentu kita memberikan hukum yang berbeda tentunya. Oleh karena itu hukum belum bisa dilakukan sebelum ada pendalaman, tetapi hukum tidak berdasarkan image atau persepsi orang, tetapi tentang kenyataan satu masalah dan bagaimana kita menjawab dari sebuah masalah itu. Apakah MUI kemudian juga berusaha untuk menengahi, memberikan fakta kepada mereka yang masih kontra ataupun yang sangat pro, jadi diusahakan untuk bertemu kemudian di tengah-tengah? Kita tentu tidak pada batas orang yang pro atau kontra, tapi lebih kepada apa pandangan Islam, bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis. Kemudian kita bisa ikut menjawab persoalan-persoalan kekinian yang memang secara normal tidak bisa digunakan karena membahayakan dan memabukkan, tapi ketika kepentingan darurat mendesak, itu adalah ada pengecualian. Tapi pengecualian itu bagaimana tidak membuat bara bahaya karena bisa dimitigasi. Nah, di situ biasanya dalam fatwa MUI selain menjelaskan tentang dalil-dalilnya, lalu kondisi real, kenyataannya, itu pasti dipaparkan faktanya, analisa hukumnya. Kemudian di akhir biasanya MUI memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan bisa perlu dilakukan oleh masyarakat atau di masyarakat medis seperti apa ketika harus menggunakan ganja itu. Dan apakah saat ini MUI sudah melihat bahwa ini memang saat darurat yang memang betul dibutuhkan dikeluarkannya atau dibahasnya fatwa soal ini? Saya pikir kalau untuk perlunya dikeluarkan fatwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden, karena ini sudah ada dalam tanggapan di DPR, tentu tergantung yang minta. Ketika yang minta nanti merasa perlu, kami merasa perlu untuk menjawabnya. Jadi takhirul la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajat, tidak boleh kita ini lambat menjelaskan pada saat dibutuhkan. Jadi siapa yang membutuhkan? Yang membutuhkan adalah pembuat regulasi DPR di sini. Siapa yang membutuhkan adalah tenaga medis kita. Siapa yang membutuhkan adalah masyarakat yang terkena penyakit yang itu bisa sembuh melalui terapi atau pengobatan dari ganja itu. Nah, pada tingkat-tingkat itu yang nanti dipaparkan kepada MUI dan MUI akan mengundangnya secara utuh informasinya. Disitulah baru bersikap MUI. Tapi sekarang MUI ya terbuka untuk menerima orang-orang yang minta fatwa dan insya Allah MUI akan melakukan fatwa. Ya, bisa fatwa itu untuk kebijakan regulasi, bisa juga fatwa itu adalah kepentingannya adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi fatwa itu bisa dipakai untuk pembuatan regulasi, bisa juga fatwa digunakan untuk pedoman sehari-hari kita bagaimana menyikapi ganja, dan kalau kita kena penyakit, apakah kita boleh melakukan tindakan sendiri menggunakan ganja itu. Oke, baik. Mengutip dari yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, intinya jangan sampai berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan. Itu tentunya garis batas yang kemudian akan dijaga oleh MU gitu ya Pak Khalil ya? Tentu kan kita ada nanti mitigasi setelah dapat informasi dari tenaga medis, tenaga ahli, dan orang yang kompeten, disitulah kita bisa memberikan batas-batas. Jangan sampai menimbulkan mudarat, jangan berlebihan, dan jangan sampai kontraproduktif. Maunya mengobati malah cuma membuat orang kena penyakit. Nah, itu yang kita antisipasi. Baik. Pak Khalil Nafis, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Kami tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.